Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, geger, merasa paling jago dan paling pintar, Natalius Pigai dibikin malu dan ciut karena disikat habis-habisan pakar hukum dan politisi PDIP saat debat. Anda kan komisioner HAM, tetapi Anda tidak paham dengan HAM katanya, dan seketika Pigai langsung terdiam dan malu. Sementara itu, salah satu pendukung Anies juga mengatakan kalau tim kuasa hukum 02 dan 01 itu ibaratkan sopir angkot dan sopir truk kontainer beda kelas katanya. Walaupun mereka sama-sama sopir, tetapi berbeda jauh. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Kan Prabowo nanti dilantik, 2019 juga beliau ini begini juga, 2029 juga beliau nanti akan ada di pihak yang mana kan kita juga nggak tahu. It's all about politics. Iya, tapi kan dulu kan ya. Enggak. Selamanya saya Prabowo. Ya dulu kan Anda melawan Jokowi, hari ini kan melulukan Jokowi juga. Dengan Jokowi, saya tetap membela Prabowo dan akan mengawal sampai dilantik. Ya, ini Babe Haikal ini guys. Itu yang ngomongannya selalu benar katanya. Saya berbicara tentang bangunan demokrasi hari ini. Oke, kalah, menang. Kontestasi politik di dalam dunia demokrasi itu bukan persoalan menang dan kalah. Ya, tapi seberapa besar kita bisa menjaga demokrasi di negara ini. Supremasi sipil seberapa kuat tetap mendominasi di negara ini. Coba bayangkan, saya dari dulu selalu mengkhawatirkan bahwa tentara akan kembali dari barak dan kemudian membungkam supremasi sipil kita. Dan itu pernah kita alami di masa Soeharto. Nah ini adalah hal-hal yang paling kita takutkan ketika kecurangan-kecurangan ini terjadi dan berusaha dinormalisasi. Maka 2029 nanti juga kita sudah tahu pemenang pemilu sebelum pemilu itu dilaksanakan. Betul. Sama seperti zaman Soeharto. Nah ini yang paling kita takutkan. Kita semua bangga dengan demokrasi hari ini. Kita semua bangga dengan cita-cita reformasi. Tapi kemudian karena persoalan pragmatis itu dibuntungi pelan-pelan dan kemudian demokrasi kita menjadi sempoyong. Iya, betul. Setuju ya, mantap itu. Sudah dibilang duga. Makanya saya bilang dugaan, dan ini yang akan mengantarkan kita pada hak angket nanti. Oke, saya mau tambahin sedikit 1 menit Pak. Ini lucu guys, ini lucu banget ini. Menteri dari koalisi 1 dan 3 itu semuanya hampir 14 orang ya. Kalau Pak Prabowo itu menterinya. Oke, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan? Ada anggaran 300 triliun mereka pakai. Itu nanti kita kalau cek Pak dalam hak Prabowo, angket. Saya kira ruangannya bukan di sini. Dengar dulu. Pak Prabowo 147 triliun. Yaitu Kementerian Pertahanan 139 triliun ditambah dengan Menko Perekonomian, terus olahraga dan investasi. Itu kurang lebih 2-3 triliunan kecil. Jadi ini maksud Anda bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran, you know. I know, tapi Anda nggak nyambung. Bung, Anda itu nggak nyambung. Kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna presiden? Loh, penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Saya di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran ada proses, paham nggak? Ada audit, ada inspektorat. Kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi, bisa dong. Presiden jelas lah. Kalau pemerintah membantu kan wajar ya. Pengguna anggarannya. Loh, KPA-nya. Anda tahu nggak kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? TA-nya siapa? Hubungannya apa dulu nih? Jadi kita relevan. Kan Anda itu nanya kalau semua menyalahkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar.
bahwa ini sedang ngomong ada apa sih 15 Anda ini? menteri, ada 15 menteri. Hubungannya apa? Kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi menggunakan APBN? Gini, excessive Enggak, power. selesaikan dulu pertanyaan Anda. Power. Apakah Anda menuduh ya bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? Berpotensi. Ya kalau gitu kita angket, Pak. Potensial. Ya kita angket. Potensial. Ya, dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain, tapi itu bukan topik yang kita bahas. Iya, bukan topik. Anda minum kopi dulu lah. Kurang ngopi Anda. Aduh, Ya, Pak jadi- Cipinggai bikin malu aja. Ya. Oh, tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan itu. Ya, Tadi ya, ya. dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh, nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu Ya. juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan disupport. Lah bukan, tadi kan omongan Anda kalau Anda Kalau tidak setuju Anda tidak- keluarlah dari negara ini, Percaya kepada bikin negara yang sendiri. Kita hasilkan Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Anda sudah Kan orang kalau tidak setuju boleh, Pak, yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Cukup. Bingung saya. Iya, Seketika Pak, Nage jadi- langsung terdiam ya. Pak, Bukan cuma Anda aja yang tahu Iya. soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Iya, kamu benar terkenal benar. sebagai Ya bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Iya. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, Iya. sama hukum. Iya, betul. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Betul. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Di 01 Nah, kami tidak membahas seketika tentang TSM, Pak Cipinggai langsung kena tapi kami mental ya membahas guys. tentang Wow, jauh mantap. lebih tinggi Makanya daripada jangan asal TSM, omong-omong. yaitu pengkhianatan konstitusi, pelanggaran azas tentang pemilu. Lawyer 02 merasa yakin 01 akan menggugat perolehan hasil suara Pilpres 2004 dan TSM. Oh, ternyata menggugat hal tersebut. Malah 01 menaikkan level menggugat pengkhianatan konstitusi. Nah, siapa yang digugat? Tentu dua lembaga yang terkait, KPU dan Bawaslu. Nah, oh ya, ibarat driver kelas 2 ibaratnya biasa bawa angkot, disuruh bawa truk kontainer. Meski sama-sama supir, Iya. tapi beda skill, ya. Nah, makanya nggak nyambung. Lalu diistirahatkan dulu oleh hakim. Waduh. Terkait, ya gimana nggak terkait? Ya nggak nyambung. Iya. Bung Hatta, Beda kelas. wakil presiden pertama RI, ada seorang yang menulis buku tentang pikiran. Sampai sekarang kalian masih baca buku itu, anak-anak mahasiswa. Alam Pikiran Yunani. Itu wakil presiden yang punya pikiran. Bung Hatta nggak pernah bagi-bagi susu atau menjanjikan makan gratis. Dia menjanjikan ekonomi kerakyatan lewat sistem koperasi. Kita punya contoh di masa lalu bagaimana pemimpin itu berpikir tentang masa depan, dan sekarang kita tidak temukan pemimpin yang berpikir. Jadi kemampuan bangsa ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir dihalangi oleh kepentingan seorang anak kecil yang disuruh oleh bapaknya
untuk magang pada seorang gemoy. Oke, mantap, luar biasa. No Rocky, no party, selalu begitu ya. Tetapi saya menanggapi di sini, untuk menjadi seorang terkenal, kita tidak perlu mempromosikan diri. Oh, saya begini, saya hebat, saya komisioner HAM. Tidak perlu. Cukup orang yang menilai siapa diri kita. Seperti yang dikatakan Pak CPG tadi, beliau kan sering di saat debat mengatakan kalau dia mengerti HAM dan mengerti hukum sudah lama di pemerintahan maksudnya. Tetapi malah tadi dibikin malu oleh para pakar hukum dan juga politisi PDIP karena tidak mengerti dengan HAM, padahal dia komisioner HAM katanya ya. Dan itu adalah pukulan keras kepada Pak C. Pinggai. Oke guys, seperti apa pendapatnya tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.